Halo, kembali lagi dengan saya Violeta Hasano, psikolog klinis anak dan keluarga. Masih di segmen yang sama mengenai bagaimana pola asuh yang tepat dalam menghadapi perilaku anak tanpa perlu menggerutu. Nah, di segmen sebelumnya kita sebenarnya sudah membahas bahwa perilaku anak itu terbentuk dari lingkungan. Anak itu belajar dari pengalaman bagaimana reaksi orang tua setiap kali merespon perilaku yang ditunjukkan oleh si anak. Misalnya, jika anak belajar dengan menangis, dia akan mendapatkan apa yang dia mau, maka kedepannya dia akan belajar bahwa oh ternyata dengan nangis saya dapat apa yang saya mau, sehingga besoknya dia akan mengulang hal yang sama lagi untuk mendapatkan apa yang dia mau. Jadi untuk membentuk atau mengubah perilaku anak yang sesuai yang kita inginkan, artinya orang tua harus bisa memahami benar-benar dalam memberikan respon yang tepat dalam pola asuh dalam kehidupan harian. Nah, karena salah memberikan respon pada suatu perilaku anak, maka akan membentuk perilaku-perilaku yang lain yang bisa menjadi masalah yang lain yang akan muncul. Nah, dalam segmen ini kita akan membahas bagaimana cara mendorong atau membentuk agar anak berperilaku positif. Nah, agar perilaku positif yang kita inginkan pada anak tersebut bisa terbentuk sesuai dengan kita inginkan, maka kita harus memberikan respon yang positif setiap kali anak menunjukkan atau memperlihatkan perilaku yang positifnya. Misalnya seperti perhatian, pujian, memberikan penghargaan, atau bahkan reward atau memberikan hadiah. Itu merupakan respon-respon positif yang bisa kita berikan yang tujuannya untuk membentuk atau menguatkan perilaku positif anak supaya bisa terwujud gitu. Jadi jangan pernah menyepelekan yang namanya pujian, karena pujian merupakan satu skill yang paling penting yang harus dipelajari oleh orang tua supaya bisa mengaplikasikan membentuk perilaku yang baik. Nah, pujian itu tujuannya adalah untuk memberitahu si anak bahwa pada saat dia berperilaku baik. Nah, banyak kasus yang terjadi di sekelilingan kita, orang tua itu kurang memuji anak. Nah, artinya kita cenderungnya tidak memuji anak pada saat mereka lagi tanda kutip memperlihatkan perilaku yang baik. Misalnya seperti tidak berantem, pada saat dia bermain mereka tidak berantem sama saudaranya, mainnya anteng gitu. Atau pada saat anak mau berbagi mainan atau misalnya berbagi makanan sama anak yang lain, atau mengerjakan PR tanpa komplain, atau membuang sampah pada tempatnya, kita seringkali cenderungnya mengabaikan, tidak memuji pada saat itu. Nah, cenderungnya kita di sini ada yang saya perhatikan, saya observasi bahwa kita seringnya memuji lebih kepada aspek akademis. Nah, atau hanya pada saat menunjukkan hasil dari kerjaannya. Nah, jadi sebaiknya pujian itu juga harus diberikan pada saat anak sedang lagi berusaha, dalam arti kata lagi dalam proses mencoba atau berusaha saat dia sedang melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Misalnya seperti dia sedang mencoba untuk memasang tali sepatunya atau memasang kaos kakinya, atau misalnya mencoba untuk menolong merapikan tempat tidur. Karena jika orang tua hanya memberikan pujian di hasil akhir, itu cenderungnya anak cepat menyerah atau kurang bermotivasi untuk melakukan atau menyelesaikan sesuatu hingga akhir. Nah, jadi artinya kalau bisa sangat penting untuk yang namanya memuji pada saat proses anak sedang melakukan suatu usaha, itu akan lebih baik lagi, akan meningkatkan motivasinya. Karena gini, penelitian juga menunjukkan jika anak kurang mendapatkan pujian atau perhatian terhadap perilaku positifnya, cenderungnya anak akan lebih menunjukkan perilaku-perilaku yang negatif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ada beberapa guideline atau cara agar pujian akan menjadi lebih efektif. Salah satunya adalah spesifik. Apa sih sebenarnya spesifik? Nah, pujian harus diberikan secara jelas dan spesifik kepada perilaku yang kita ingin puji. Tujuannya adalah agar si anak itu mengerti bahwa perilaku yang dilakukannya adalah sesuatu perilaku yang dia sukai. Nah, contohnya misalnya, wah hebat ya, anak ayah sedang merapikan mainan, ayah bangga sama denganmu sayang. Jangan pernah menyepelekan pujian, karena pujian itu dia akan meningkatkan motivasi anak untuk berperilaku positif. Nah, pujian hanya diberi, tapi harus diingat bahwa pujian hanya boleh diberikan pada saat setiap anak menunjukkan perilaku-perilaku yang baik. Nah, karena apa? Karena kalau salah memberikan pujian kepada perilaku yang negatif, maka perilaku yang negatif akan meningkat. Nah, tujuan kita kan ingin membentuk perilaku yang positif. Jadi pujian hanya diberikan kepada perilaku yang positif saja. Nah, tujuannya seperti yang saya bilang tadi, untuk mendorong anak untuk berperilaku baik yang kita inginkan, yang tertanam pada si anak tersebut. Nah,
Terus orang tua harus bisa memahami bahwa dalam memuji harus menunjukkan antusias gitu. Karena anak-anak itu mereka bisa merasakan ini sebenarnya kita memuji tulus atau enggak. Misalnya seperti saya memuji, wah bagus ya bajunya, itu kelihatan bahwa saya nggak tulus memujinya. Jadi untuk memuji itu harus menunjukkan antusiasisme seperti apa, harus dibarengi dengan senyuman, nada intonasinya juga harus kita mainkan, terus juga dibarengi dengan memberikan sentuhan fisik, misalnya seperti memeluk, mencium atau memberikan tos. Jadi artinya nada intonasi itu sangat memainkan peranan penting. Jadi tidak hanya sekedar kita bilang, wah kamu bagus ya kerjanya, atau misalnya wah ayah bangga, enggak. Jadi wah hebat ya ayah bangga. Jadi gunakan mimik muka, intonasi suara, terus menggunakan bahasa gestur tubuh itu sangat memainkan peranan penting. Nah, supaya si anak tahu bahwa oh ternyata ayah atau ibu itu benar-benar senang dengan perilaku saya itu gitu. Nah, itu tujuannya. Nah, sekarang pujian harus diberikan segera. Jadi artinya gini, salah satu supaya pujian itu efektif, selain kita harus melihat dari intonasi nada, terus gunakan gestur tubuh, dan pujian harus diberikan juga segera saat itu juga ketika anak menunjukkan perilaku yang baik yang kita inginkan. Jadi jangan pernah menunda memuji ketika kita melihat anak berperilaku yang baik. Karena apa? Ingat bahwa anak belajar cepat daripada pengalaman, konsekuensi. Jadi dari setiap perilaku yang diperlihatkan, tujuannya agar anak itu belajar bahwa oh ternyata kalau saya berperilaku begini papa suka, kalau saya berperilaku ini papa nggak suka. Jadi memang harus segera pada saat tersebut harus segera diberikan pujian. Selain pujian, pemberian reward juga bisa diberikan kepada anak atas usaha yang sudah ditujukan oleh anak dalam perilaku positifnya. Nah, tapi perlu diingat, reward ini hanya dijadikan sebagai jembatan dalam membentuk perilaku anak yang kita inginkan. Dalam arti kata, pada saat sebelum perilaku itu terbentuk, itu kita gunakan reward sebagai motivasi dia agar perilaku yang kita inginkan itu benar-benar terbentuk. Nah, namun ingat bahwa reward yang kita ingin berikan kepada anak, artinya hadiah yang kita ingin berikan pada anak itu harus ada nilainya. Karena jika tidak ada nilainya, maka reward itu tidak akan efektif. Apa yang dimasukkan dengan nilai? Nilai itu dalam arti kata yang punya harga pada si anak. Misalnya contohnya seperti anak usia tertentu itu untuk usia misalnya kayak Pratadika atau TK itu kita bisa menggunakan stiker sebagai rewardnya. Tapi pada saat dia udah TKB itu stiker itu tidak terlalu berfungsi sebagai reward. Karena apa? Itu udah tidak ada nilai. Jadi artinya harus ada nilai. Misalnya seperti kayak dia diberikan seperti misalnya katakan stiker yang kita berikan itu misalnya dikumpulkan jadi 3, nanti baru dikumpulkan menjadi dia dapat hadiah misalnya seperti pensil, warna atau apa itu. Jadi itu yang membuat dia ada nilainya. Nah, ada berbagai jenis cara yang kita bisa terapkan dalam memberikan reward ya. Jadi ini contohnya reward yang kita berikan. Kasih. Nah, seperti ini salah satu reward yang kita bisa berikan kepada anak. Nah, kalau kita lihat nanti kita akan zoomnya secara jelas. Nah, ini adalah reward chart dalam arti kata anak harus mengumpulkan, artinya anak harus melakukan perilaku yang kita inginkan, artinya perilaku yang positif. Pada saat dia mencapai perilaku yang positif yang kita inginkan, itu mereka akan mendapatkan satu stiker atau satu tempelan. Dimana nanti tempelan ini, stiker ini akan diletakkan di dalam lingkaran ini. Jadi nanti kalau misalnya lingkaran ini lama-lama udah penuh dengan stikernya sampai di sini, artinya dia akan mendapatkan hadiah. Jadi itu kita bisa lakukan seperti itu. Contohnya misalnya katakan si anak ini selalu saja buang sampah sembarangan, atau misalnya si anak ini selalu berantem sama si adiknya atau kakak dalam saat bermain. Jadi kita bisa membuat peraturan bahwa oke, kakak atau abang kalau misalnya bermain baik dengan adik, nanti mama akan kasih kamu misalnya tiga stiker gitu. Nanti 3 stiker akan ditempelkan di sini. Jadi semakin kamu tidak berantem main sama adik atau sama kakak, kamu akan mengumpulkan banyak stiker. Nanti stiker ini jika udah penuh, mama akan berikan hadiah. Nah, apa hadiahnya? Jadi hadiahnya itu harus benar-benar yang memang ada nilainya sama anak-anak gitu. Atau misalnya contohnya, oke, kalau misalnya dikumpulkan sampai udah penuh, hadiahnya misalnya
pergi main time zone sama keluarga misalnya 1 jam, atau misalnya dia mendapat ekstra nonton TV kesukaannya misalnya 1 jam. Jadi kita bisa lakukannya seperti itu. Nah, ini salah satu teknik reward card yang bisa kita berikan sama si anak. Dan kemudian ini salah satu contohnya lagi, misalnya seperti ini. Nah, kalau untuk anak SD itu kita bisa lakukan seperti ini. Nah, misalnya kayak gini, ini kita bisa tulis misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Nah, nanti di sini misalnya apa sih menjadi permasalahan perilakunya. Contohnya misalnya katakan susah bangun pagi. Jadi kalau misalnya dia bangun pagi, dia akan mendapatkan berapa stiker gitu. Kalau misalnya dia mengerjakan PR, dia akan mendapatkan berapa stiker atau misalnya berapa poin. Nanti lama-lama poinnya ini akan dikumpulkan berapa totalnya, nanti itu akan ditukarkan menjadi hadiah. Atau misalnya kita bisa lakukan seperti ini. Misalnya contohnya kalau kita bisa menggunakan wadah plastik untuk dia menyimpan kelerengnya. Jadi kelerengnya itu sebagai stiker, pengganti stiker. Jadi misalnya contohnya kalau misalnya dia mandi setiap sorenya tanpa disuruh, dia akan mendapatkan 3 kelereng. Nanti kelerengnya itu lama-lama dikumpul. Nah, pas di hari Minggunya atau hari Sabtu kita hitung ada berapa kelereng yang didapat. Misalnya kalau dia 8 kelereng itu bisa ditukarkan menjadi hadiahnya apa. Jangan pernah mengambil reward atau stiker kalau misalnya si anak itu berperilaku negatif. Itu nggak boleh, karena apa? Ini sebagai penghargaan. Jadi kalau misalnya dikit-dikit, misalnya kebiasaannya orang tua suka mengancam seperti, oke, kalau misalnya kamu bandel ya mama copot ya stikernya. Nah, itu nggak boleh. Jadi stiker ini artinya kita harus menghargai apa yang dia udah usahakan. Jadi kalau misalnya kita main ambil, itu nanti pembentukan perilaku yang kita inginkan tidak akan tercapai. Oke, jadi hari ini segmen ini kita udah membahas tentang bagaimana sih cara meningkatkan perilaku yang positif dengan cara seperti memberikan pujian, bagaimana pujian yang efektif seperti apa, dan rewardnya seperti apa. Dan nanti segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana sih cara yang tepat dalam mengurangkan atau menghilangkan perilaku negatif. Ketahui lebih banyak mengenai psikologi anak dan ikuti terus channel kami setiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu setiap jam 8 malam. Saya Violeta Hasanor, sampai jumpa. Next on Psikologi Anak. Ingat bahwa perilaku positif harus kita ajarkan dengan memberikan contoh. Jadi harus ada contoh kita harus berikan kepada mereka sehingga anak tahu bahwa oh ternyata perilaku yang seperti ini yang diinginkan oleh orang tua.